Di Indonesia sudah mempunyai lori ataupun truk, tapi kenapa TKI ini masih bekerja di Malaysia? Penasaran kan? Jom langsung kita tanya-tanya kepada orangnya. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, hari ini saya ada di perkebunan karena tengah kerja ya, dan ini mendung, sudah mau hujan, jadi istirahat. Dan saya itu didatangi oleh kawan saya geng. Nah, yang mau saya tunjukkan kepada kalian semua itu informasinya kenapa dia orang pergi merantau ke Malaysia dan alasannya itu apa. Oke geng, nggak usah berlama-lama, langsung kita tanya-tanya kepada orang yang bersangkutan. Nah ini geng orangnya geng. Nah di Malaysia ini mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Boleh. Di Malaysia sini sudah berapa lama mas? Kalau yang ini yang inilah yang sudah tua inilah yang sudah ada. Yang masuk di perkebunan? Oh, masuk di perkebunan sudah 2017 sampai sekarang. 2017. Nah, oh. Cuti 1 kali saja. Oke. Alasannya mas itu apa bekerja di Malaysia? Alasannya nomor 1 pasti itu ekonomi. Tapi kan dengar-dengar mas itu dulu di kampung sudah punya lori. Iyalah ya, namanya orang usaha dekat kampung itu kadang ya seperti roda. Nah, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi mungkin nasib saya berada di bawah ibarat roda. Jadi kira kalau dekat Malaysia bankrupt, kalau dekat kampung bangkrut namanya. Usaha apa dulu? Dulu usaha apa itu? Penggilingan padi keliling. Punya penggilingan padi juga? Ada. Wah, dulu. banyak usahanya ya. Alhamdulillah dulu sebetulnya. Terus lorinya itu? Ya sudah kena jual semua lah. Bukan, lorinya buat kerja apa? Cari material. Kalau dekat kampung sana banyak kan. Lori-lori itu turun ke sungai, cari pasir, cari batu yang kecil-kecil itu namanya ako kan apa itu. Nah itu kalau dekat kampung macam itu. Waktu dulu penghasilan per hari itu berapa mas? Rata-rata? Ya rata-rata kalau dulu lah, bukan kalau sekarang sudah agak mahal. Kalau dulu masih murah. Yeah. Kalau dulu macam mana kira ya, pasal mas menerima uang berapa dah satu hari lah? Kadang satu hari kan kita hanya dapat 2 trip angkat pasir macam itu. Pasal kita pun pasir orang punya juga, kita hanya mengangkatnya saja. Jadi yang punya itu orang-orang yang cari sendiri dekat sungai, nanti dia jual. Jadi kita yang angkat macam itu. Kira kita nih kalau dekat sini kira apa ya? Kira kontrak ya. Oh kontrak ya. Itu mengangkat barang dapat upah dari apa itu? Macam mana? Dari yang punya pasir itulah. Jadi kita kalau kira-kira dulu ya 150 ada lah satu hari. 150.000. 150.000 boleh dulu tahan lah. Sebetulnya ya. Ya kalau dulu sudah banyak macam itu. Kalau boleh tahu berhentinya itu karena apa? Kurang pelanggan, kurang pekerja atau gimana? Lama-lama ya kalau di kampung yang namanya kampung tahu sendiri, kalau kampung di kampung Indonesia itu itu orang usaha itu rata-rata banyak saingan. Mula-mula kita usaha memang apa itu senang cari uang lah, pasal dulu belum ada saingan kan. Misal kata punya lori cari material dekat sungai itu jarang yang turun sungai, apa lori-lori itu jarang. Tapi lama-lama orang-orang itu tetangga ya apa itu orang yang nampak pekerjaan kita lah. Dia tahu kan kalau cari uang senang bawa lori, jadi dia merasa ada uang beli lori, jadi dia pun beli juga. Lah las-lasas kan semua masuk sungai semua cari material. Jadi pelanggan semakin kurang macam itu hari-hari. Persaingan terlalu banyak. Persaingan terlalu banyak di kampung itu kalau usaha. Oke, mas kan ibaratnya sudah pernah orang berada gitu ya kan? Iya. Kan kalau mau kerja ke luar negeri di Korea, Jepun, terus mana lagi Taiwan, kan yang uangnya itu yang
katanya itu lebih besar. Iya, Tapi betul. kenapa Mas itu memilih ke Malaysia? Ini sekedar kisah ya. Hmm. Aku cerita. Memang dulu saya muda sudah dekat Malaysia. Hmm. Aku pun dulu sudah menikah lah. Sudah Hmm. lama dekat kampung, tak datang ke Malaysia sini lagi. Hmm. Saya pun sudah janji, saya tak pernah masuk Malaysia lagi. Oh. Betul, itulah dalam hati saya lah. Pasal apa? Saya sudah tahu pahit getirnya dekat Malaysia, tem bujang dulu. Oh. Jadi saya memutuskan tak mau lah datang ke Malaysia lagi. Hmm. Aku pun selepas apa itu Bangkrut tuh. bankrupt lah. Saya coba-coba untuk bekerja di luar negara. Tapi bukan ke Malaysia tujuan saya, memang saya sudah tak mau ke Malaysia. Berapa lama di itu? Itu saya proses mau pergi ke Korea. Saya sudah sekolah, sudah ujian, alhamdulillah lulus juga. Tapi nasib kurang beruntung untuk saya. Jadi saya mau menyodorkan surat lamaran kerja, semua sudah komplit. Semua berkas macam KTP, KK, ijazah bahasa Korea semua sudah dikirim ke Korea. Tapi mungkin ya itulah nasib kurang baik untuk saya. Saya pun tak dipanggil sampai 3 tahun. Saya tunggu tak sampai panggilan. Akhirnya saya lihat namanya dekat kampung. Sudah usaha sudah tak ada. Jadi kita pun bingung lagi. Las saya punya abang dekat sini kan. Jadi abang saya itu bagi saran untuk saya, kalau memang dekat kampung susah sangat mau cari uang, awak datanglah ke Malaysia. Itulah mula-mula awal-awal saya masuk ke Malaysia lagi. Apakah faktor biaya ke Malaysia mempengaruhi peminatan Anda lebih kuat? Itu pun pengaruh juga. Tapi kalau dipikir, sebetulnya ke Korea itu pun time saya mau pergi ke Korea itu tak mahal, masih murah. Pasal kita biaya sendiri. Lagi pula biaya itu tak cash. Jadi tak ikut PT. Sistem G2G, sistem bayar sikit-sikit lah. Sekolah mula-mula bayar sikit, lepas itu ujian bayar sikit lagi. Kalau sudah lulus bayar lagi untuk melamar kerja dekat Korea itu bayar juga. Itu kalau sudah diterima kita prelim itu pendidikan. Itu memang agak mahal, tapi itu negara bantu, BRI, bank lah. Bank itu meminjami uang. Time itu hari saya ada 10 juta kalau tak silap. Itu pihak bank rupiah, ya? 10 juta rupiah meminjami bagi pekerja yang mau pergi ke Korea. Macam itulah. Kalau dekat sini saya pergi sini pun juga sudah mahal juga. Pasal saya ikut agent. Jadi saya tumpang proses dekat PT. Itu pun mahal juga kalau dikira uang dekat rupiah dekat Indonesia hampir 20 juta lebih. Wah, 20 juta lebih. Iya. Kalau kan di sini tak payah sekolah. Iyalah, senangnya itulah. Jadi tujuan akhir lah di sini itu sudah tujuan akhir. Jadi kita mau pergi kemana sudah tak boleh. Jadi alas-alas kita datang yang paling mudah Malaysia gitu sini. Ya. Iyalah, macam itu Mas. Kalau ada orang yang bilang katanya Malaysia itu ngangenin gitu, gimana Mas? Tak tahu lah, itu memang saya pikir-pikir memang betul. Sebentar. Ya. Menurut Mas itu ngangenin atau Malaysia ini negara yang termudah dan termurah bagi para TKI? Ya, sebetulnya ya itulah. Termudah, termurah. Paling senang. Jadi tak banyak proses Mas, tak macam-macam syarat-syarat itu kurang di Malaysia itu, tak macam negara lain. Betulnya banyak Mas, negara lain untuk para pekerja yang mau pergi ke luar negara mencari nafkah di luar negeri itu banyak. Bukannya Malaysia saja, lain banyak. Lagi pula gaji dia lebih tinggi, lebih besar. Tapi ya karena itulah Mas, faktor satu bahasa memang kurang. Rata-rata orang kita lah, apalagi buruh kasar. Macam kita ini mesti tidak punya pendidikan tinggi kan. Jadi yang paling senang ke Malaysia itu. Memang di orang cakap banyak yang cakap itu Malaysia itu ngangenin, memang betul. Tapi sebenarnya bukan ngangenin ya, tapi iyalah, lebih murah dan mudah gitu ya. Memang lebih murah dan lebih mudah untuk semua urusan. Jadi karena dari segi bahasa Malaysia dan Indonesia itu lebih kurang. Hampir sama lah, memang adat sama lah. Pun juga lebih kurang ya kan. Betul. Yang membuat kemudahan di Malaysia sebenarnya itu ya kan Mas. Nah, Mas kan sudah di sini nih. Nah, ke Malaysia tujuannya itu
apa ya, mencari kerja atau mencari modal? Ya mencari modal Mas. Mencari modal. Iya. Untuk membangkitkan usaha Mas yang sudah bankrupt atau mencari bidang lain rencananya Mas? Ya kalau nanti mudah-mudahan dapat rezeki, ya insya Allah nanti ada harapan lagi. Tapi saya ingat bukan untuk bidang yang saya kerjakan dulu, sudah lain lagi lah saya ingat. Pasal untuk bidang yang saya kerjakan dulu sudah terlalu banyak saingan. Lagi pula sekarang sudah ya itulah banyak saingan, jadi sudah sepi job. Jadi mau mencari bidang lain lah Bidang ya. lain, pekerjaan lain. Rencana juga mau beli kendaraan yang sama tapi bidangnya yang lain gitu ya. Iya. Semoga aja tetap keturutan Mas ya. Amin. Janji yang di sini tuh kerja betul-betul, nggak main nomor, nggak main perempuan, nggak melanggar syariat Islam, ya kan? Dan buat para geng-geng ini ya, ini yang mau masuk ke Malaysia silakan. Di sini tuh aman-aman saja, geng, nggak ada apa-apa. Dan orang-orang di Malaysia itu sangat baik-baik juga ya kan Mas? Iya. Baik-baik serupa dengan di Indonesia itu, geng. Orang Indonesia sama Malaysia itu bisa dikatakan macam adik-beradik lah, sama aja. Tapi jangan salah, geng, masuk Malaysia ini jangan sampai jadi TKI haram atau jadi TKI ilegal. Itu yang paling dibenci oleh warga tempatan Malaysia sini, geng. Bukannya dibenci orangnya, cuman dibenci dengan cara masuknya. Sebenarnya bukan pembencian, tapi sebuah perhatian. Sebab kenapa? Kalau kalian di sini kosong tanpa ada apa-apa, kalau misalnya masuknya bawa bini, nanti kalau bininya melahirkan itu gimana ngurusnya? Nggak ada dokumen. Kalau di sini ada kecelakaan, namanya orang kan kita nggak tahu. Jadi semua itu bukan membenci, bukan juga memperketat, tapi sebenarnya mempermudah kalau kita dengan adanya kesadaran diri. Betul kan Mas? Betul. Itu saja yang kita bisa sampaikan, geng, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, Masnya Rizky Channel. Berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.